Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita yang pada saat ini telah memasuki surat Al-Fatir, yaitu surat nomor 35. Al-Fatir artinya yang menciptakan. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Semoga dengan diperingatinya Hari Pendidikan Nasional ini, semoga pendidikan di Indonesia ini lebih berorientasikan pada peningkatan sumber daya manusia rakyat Republik Indonesia ini. Semoga dengan peningkatan sumber daya manusia itu kita dapat menggali sedalam-dalamnya, seluas-luasnya apa yang tersurat di dalam kitab suci Al-Quran ini, dan kita dapat menggali sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya apa yang tersirat di alam semesta ini sebagai hukum Allah atau sunatullah tentang dunia ini, yang secara populer biasa disebut sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga kita umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia ini, dapat menjadi mercusuar bidang spiritual maupun bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Saudara-saudara, saya juga mengucapkan selamat berulang tahun kepada saudara-saudara pada hari ini. Semoga diberikan umur yang panjang yang barokah, semoga diberikan kesehatan, kelimpahan rezeki, kekuatan lahir dan batin, diberikan kesehatan, diberikan kesejahteraan dan ketentraman lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kepada saudara-saudara yang tengah berulang tahun pada hari ini. Dan semoga kita semua yang tengah menghadapi masalah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan solusinya yang terbaik. Semoga saudara-saudara yang sedang menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan sehat walafiat kembali. Kepada saudara-saudara yang tengah dirundung nistapa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan penghiburan dan keikhlasannya. Saudara-saudara, marilah kita lanjutkan kajian kita dalam surat
Al-Fatir ayat 4 sampai dengan ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yukadzibuka faqad kundibat arusulum min qablik wa ilallahi yurja'ul umur. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Inna syaitana lakum aduwwun fatakhiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabiz za'ir alladzina kafaru lahum adzabun syadid walladzina amanu wa amiluz solihati lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Afaman ju'ina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah fa inna allaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha' fala tadhhab nafsuka alaihim hasarab innallaha alimum bima yashna'un. Wallahu alladhi arsala riyaha fatusiru suhaban fasu'nahu illa baladin mayyiti falau yayna bihil ardo ba'da mautiha adalikal nasyur. Man kana yuridul ijazana falillahil izatu jami'ah ilaihi yash'adul kalimu thayyibu fal amalu shalihu yarfa'u walladzina yamkuruna syai'ati lahum adzabun syadid wa ma ulaika wa yamburu huwa yabur wallahu khalaqakum min durabin summa min nutfatin summa ja'alakum ajwaja
wa ma ta'milu min unsa wa la tangda'u illa bi ilmi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yang qasyu min umurihi illa fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, dan jika mereka mendustakan engkau, maka sesungguhnya para utusan sebelum engkau juga didustakan, dan kepada Allah lah semua perkara dikembalikan. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia menipu kamu, dan jangan pula penipu ulung menipu kamu tentang Allah. Sesungguhnya setan itu musuh kamu, maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Ia hanyalah mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menghanguskan orang-orang yang kafir. Mereka mendapat siksaan yang dahsyat, dan orang-orang yang beriman dan berbuat baik, mereka mendapat pengampunan dan ganjaran yang besar. Apakah orang yang perbuatan jahatnya ditampakkan indah kepadanya sehingga ia menganggap itu baik, sama dengan orang yang berbuat kebaikan? Maka sesungguhnya Allah membiarkan siapa yang ia kehendaki dalam kesesatan dan menunjukkan jalan yang benar kepada siapa yang ia kehendaki. Maka janganlah jiwa engkau merana dalam kesedihan atas mereka. Sesungguhnya Allah itu yang maha tahu akan apa yang mereka lakukan, dan Allah itu yang mengutus angin, maka angin itu menaikkan awan, lalu kami menghalau itu ke tanah yang mati, dan dengan itu kami menghidupkan bumi setelah matinya. Demikianlah kebangkitan. Barang siapa menghendaki kekuasaan, maka kekuasaan itu kepunyaan Allah semuanya.
kepadanya naiklah kata-kata yang baik dan perbuatan yang baik. Ia meninggikan itu, dan orang-orang yang merencanakan kejahatan mereka mendapat siksaan yang dahsyat, dan rencana mereka akan hancur. Dan Allah telah menciptakan kamu dari debu, lalu dari benih manusia, lalu ia membuat kamu berpasang-pasang, dan tiada wanita mengandung dan tiada pula melahirkan kecuali dengan pengetahuannya, dan tiada orang berpanjang umur diberi umur yang panjang, dan tiada pula yang dikaruniai, saya ulangi lagi, dan tiada pula yang dikurangi umurnya, melainkan semua itu ada dalam kitab. Saya ulangi lagi, melainkan semua itu ada dalam kitab. Sesungguhnya ini adalah mudah bagi Allah. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah arti dan makna dari surat Al-Fatir ayat 1 sampai dengan ayat 11. Marilah sekarang kita masuk di dalam penjelasan dari ayat-ayat yang tersebut itu. Penjelasan pada ayat 9. Terang sekali bahwa kebangkitan di sini ialah bangkitnya kehidupan rohani, kemenangan akhir bagi kebenaran, dan hancurnya kepalsuan tidak dapat dinyatakan dengan kata-kata yang lebih terang lagi daripada ini. Kata-kata yang baik naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala artinya subur dan berbuah. Perbuatan baik akan ditinggikan, sedangkan rencana untuk membinasakan kebenaran akan hancur lebur berkeping-keping. Selanjutnya penjelasan pada ayat yang ke-11. Di sini terdapat isyarat bahwa biji kebenaran telah ditabur dan akan tumbuh dengan cara yang sama. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji channel yang berbahagia, kesimpulannya adalah
di dalam ayat 10 itu adalah asas berpolitik bagi manusia untuk berbangsa dan bernegara. Di awal ayat itu disebutkan barang siapa menghendaki kekuasaan, maka kekuasaan itu milik Allah semuanya. Oleh karena itu kepada para penguasa, berhati-hatilah di dalam menjalankan kekuasaannya, karena kekuasaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipercayakan kepada saudara. Oleh karena itu saudara harus berhati-hati, harus amanah, harus lurus, harus adil. Oleh karena apa? Oleh karena kekuasaan yang hakiki pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipercayakan kepada saudara, yang pada saat ini saudara berkuasa untuk mengatur segala macam peri kehidupan bangsa, rakyat, dan negara. Kemudian di ayat 11 itu adalah asas atau dasar siklus kelahiran manusia, yang juga itu disebutkan atau diuraikan di ayat-ayat yang lain, bahwa Allah bersabda di awal ayat 11 itu bunyinya, dan Allah telah menciptakan kamu dari debu, lalu dari benih manusia. Ini adalah sebuah ilmu embriologi, ilmu biologi yang harus didalami, dikembangkan oleh manusia. Saudara-saudara, demikianlah kajian kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.